Iya Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Ibu. Baik, sebelum kita mulai materi pertemuan kali ini, siapa ketua kelasnya? Oke, siapa namanya nak? Ibu. Oke, ini boleh dipersiapkan dulu. Sekalian memulai doa. Ayo kita mulai doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya, Adit. Iya Ibu. Oke. Sebelum kita memulai Ibu mau absen dulu ya. Oh iya nak, sebelumnya tadi kalian masuk sama siapa? Sama Bu Rani. Oh iya. Udah pada sarapan? Udah Udah Bu. istirahat Bu. Oh. Berarti masih aman lah ya. Iya Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Sekarang di kelas mana? Kelas 3 4C. 3C Bu. Oh 3C ya. Jadi Ibu 3A tadi ya. Oke, kita absen dulu ya. Oke, 3C ya. Ya Bu. Galau Putri Fadila. Oke. Putri Hadir Bu. Sitatul Aulia. Hadir Ibu. Devi Nurhadari. Hadir Bu. Elit Puspitasari. Hadir Bu. Afdanaila. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya anak Ibu. Sebelumnya kemarin kita membahas tentang layanan informasi ya. Iya Bu. Oke. Oke. Pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang layanan penguasaan konten. Iya. Sebelumnya anak Ibu belum tahu kan apa itu layanan penguasaan konten? Belum. Baik, Ibu jelaskan dulu ya apa itu pengertian penguasaan konten. Jadi, layanan penguasaan konten adalah layanan yang membantu individu atau kelompok dalam memahami, menguasai dan mengembangkan keterampilan terkait suatu bidang atau materi tertentu. Oke, jadi judul layanan penguasaan konten kita hari ini mengenai keterampilan bertanya ya, Nana Ibu. Nah, siapa di sini yang belum pernah belum pernah bertanya Sudah Bu. di kelas? Saya belum Bu. Belum pernah. Belum Bu. Saya jarang Bu. Oh. Akhir-akhir ini saya sakit. Oh, jarang masuk ya. Iya Bu. Oke. Sebenarnya bertanya itu gak selalu tentang formal gitu ya, Nana. Bisa juga tentang non formal. Tapi di sini konteksnya lebih ke formal ya, Nana Ibu. Karena lebih ke konteks pelajaran gitu ya. Oke. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan lagi itu apa itu tujuan bertanya. Nah, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama itu mencari informasi. Nah, misalnya kalian sudah dapat sebuah informasi nih dari seorang guru atau dari mana gitu kan, instansi lain. Terus misalnya kalian bingung nih, informasinya kayak ada kurang jelas gitu kan. Nah, kalian boleh bertanya gitu tentang informasi itu supaya lebih jelas. Terus yang kedua itu memperjelas sesuatu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kan kita bertanya untuk mengkonfirmasi apakah kejadian itu benar atau tidak, seperti apa kejadiannya. Pasti kita akan bertanya untuk memperjelas dari sesuatu yang kita belum tahu gitu. Jadi tujuan yang ketiga itu membangun pemahamannya anak-anak Ibu. Nah, sebelum kalian bertanya tadi kan kalian belum tahu apa kan mengenai sebuah informasi tadi. Nah, kalian di sini boleh menanyakan kembali untuk meningkatkan pemahaman kalian itu tentang sebuah peristiwa atau sebuah informasi yang kalian dapatkan sebelumnya. Nah, ada menurut para ahli juga menyatakan bahwa anak yang pintar atau anak yang cerdas itu memiliki keterampilan dasarnya adalah yang pertama itu bertanya. Karena anak yang pintar atau anak yang cerdas itu memiliki rasa keinginan tahunya yang tinggi sehingga akan menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Nah, terus Ibu ingin bertanya lagi. Coba sebutkan profesi yang memiliki keterampilan bertanya. Jurnalis Bu. Oh ya, jurnalis. Apa lagi kalian tahu? Wartawan Bu. Oh ya. Iya Bu. Jurnalis saya nulis. Buat apa juga tulis?
Nah, di sini ibu ada contoh juga. Oh iya, polisi Bu. Interogasi. Polisi. Karena bagian interogasinya Bu. Dan lain-lain. Banyak ya anak-anak ibu. Iya Bu. Nah, di sini ibu akan mencontohkan di seseorang yang ada di sekitar kita gitu, seperti tukang las, guru seperti ibu kan. Nah, kalau tukang las misalnya dia ingin memotong. Saya tahu kalau tukang las dia nanya ke pemesan Iya, apa ukurannya sebesar apa, dari ukuran berapa gitu ya kan anak-anak ibu. Nah, terus yang kedua itu ada guru. Nah, guru kan pasti juga bertanya kepada anak-anaknya, apakah anak-anak semua sudah paham? Apakah anak-anak sudah mengerti tentang penjelasan ibu ini? Nah, mungkin seperti itu. Oke, ibu ingin bertanya lagi, di mana tempat bertanya paling banyak yang dicari oleh orang seluruh dunia? Siapa yang tahu? Apa tadi? Google tuh. Oh iya, betul sekali, Google. Kata Nah, dia. di mana Google ini kan kalau misalnya kita nanya satu kata saja bisa menimbulkan jawabannya sangat panjang ya kan anak ibu? Iya, Ibu. Bisa dari satu kalimat hingga beberapa kalimat. Bisa dari satu kata maupun lebih. Nah, di sini ibu ada teknik-teknik dalam bertanya. Ada 5 yang ibu. Yang pertama itu ada keberanian. Jadi kalian itu jangan takut, jangan sedih, jangan malu diketawain, dan jangan tergesa-gesa. Dan kalian juga jangan berpikir bahwa pertanyaan kalian itu tidak berbobot atau tidak bagus gitu ya. Dan mulai dari sekarang kalian tuh harus tanamkan kepercayaan diri kalian dari sekarang ya ibu ketika bertanya. Jangan kalian pikirkan pertanyaan kalian itu berbobot atau tidak. Yang penting kalian sudah mau bertanya, sudah mau mencoba, kalian tuh udah bagus ya anak ibu. Mulai dari sekarang kalian jangan malu-malu lagi untuk bertanya. Karena kalau kita malu bertanya kita akan sesat di jalan. Kalau menurut ilmu, kalau kita nggak bertanya kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, yang kedua itu ada teknik bertanya 5W 1H. Yang pertama itu what. What apa topik pembicaraannya kali ini? Dan yang kedua where, di mana peristiwa itu terjadi? Yang ketiga itu ada who, siapa-siapa yang ada, siapa-siapa yang memberitakannya. Dan yang keempat itu why, mengapa peristiwa itu terjadi? Yang kelima when, kapan berita itu terjadi? Oke, yang selanjutnya itu ada 1H, yaitu how. How itu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik yang ketiga, itu etika dan sopan santun. Jadi, baik dia tua ataupun muda, kita harus menanamkan etika dan sopan santun ya kepada orang lain itu. Iya Ibu. Jangan kalian main-main tanya saja tanpa kalian lihat dia itu lebih tua atau lebih muda dari kalian yang anak ibu. Iya Bu. Oke, kalau kalian tidak sopan atau tidak memandang dia itu orang tua atau muda, coba kalian rasakan gimana rasanya kalau kita ada orang bertanya tapi dia tuh nggak bilang kak sama kita. Jadi kayak rasanya kurang dihargai atau nggak sopan gitu ya dari ibu. Jadi kalau misalnya ada yang lebih tua, kalian tanya, kak boleh bertanya, bu boleh bertanya, atau pak boleh bertanya. Tapi kalian harus permisi dahulu gitu, biar lebih sopan gitu ya. Oh iya Bu. Oke. Terus ada teknik bertanya yang keempat, tersenyum. Nah, kalau kalian ingin bertanya kepada orang lain, kalian harus tersenyum. Jangan kalian pasangkan muka marah atau muka jutek gitu ya, karena gak enak bagi yang melihatnya, karena akan menimbulkan permasalahan. Mungkin mereka gak terima kalian gitu kan. Ketika kalian bertanya, kalian memasang muka marah. Jadi kalian orang tuh memikir, kenapa nih orang ini kok gak sopan gitu kan. Iya Ibu. Jadi orang yang menjawabnya pun kayak malas kalau kalian kurang memasang muka senyum. Jadi kalian ketika bertanya itu harus memasang muka senyum atau senyum bersoden gitu kepada orang lain. Kalian juga harus pandai mengambil hati orang itu supaya orang tuh dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan tadi.
Tidak ada, Bu. Oke. Oke, teknik yang kelima itu mengucapkan kata terima kasih. Jadi setelah kalian mengajukan pertanyaan, kalian jangan lupa memilah kata terima kasih kepada orang yang telah menjawab pertanyaan kalian yang ada ibu, karena kesannya lebih sopan aja gitu. Kalau misalnya kalian sudah bertanya tapi kalian nggak bilang terima kasih, mungkin orang tuh nggak ikhlas menjawab pertanyaan kalian itu gitu. Oke, dari materi yang ibu berikan tadi, apakah Anda sudah paham? Sudah, Ibu paham ya? Oke, alhamdulillah kalau begitu ibu akan menunjuk satu-satu orang untuk mencoba bertanya ya. Coba praktekkan seperti yang ibu jelaskan tadi. Oke, Putri? Ibu, kita kan mau contohkan cara bertanya. Ini kita mau bertanya tentang apa, Bu? Atau Boleh bertanya tentang apa saja, bebas. Boleh. Mulai dari siapa dulu nih? Putri, Bu. Putri mana dulu? Saya dulu. Atau maju ke depan atau di tempat dulu aja? Di depan aja, Bu. Kamu mau ya? Iya. Oke. Aku dulu nih. Saya Bu. Ada ya? Pertanyaan Ibu apa? Oke, ada. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu, kalau boleh tahu Ibu tinggal di mana ya Bu? Oh iya, ibu tinggal di Jalan Manunggal di Pekanbaru ya, Nak. Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya, Nak. Oke, Elit ya. Iya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya pada pagi hari ini. Jadi saya akan menanyakan bagaimana perkembangan masa anak-anak pada zaman era globalisasi ini, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus juga sih pertanyaan dari Elit ini, tapi ini lebih kesannya ke formal ya, Ibu. Ke apa namanya? Pembelajaran. Kalau di Afda tadi itu kayak di luar tempat pembelajaran gitu ya. Nah, dia ini juga bisa, cuman Elit kurang bilang kata makasihnya. Itu ada koreksinya. Oke, siapa lagi yang mau? Saya, Bu. Oke, Devi. Bebas kan pertanyaannya? Ya, bebas. Boleh apa saja. Enggak usah kamu Kak. Hanya contoh ya, Ibu. Ya Bu. Ibu, saya ingin bertanya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nur Adhari. Di sini saya ingin bertanya Bu, kalau kita mau masuk ke jurusan bimbingan konseling Bu, kira-kira SMA-nya tuh kita bisa mau ambil jurusan apa? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Oke. Pertanyaan Devi juga bagus. Dari dua orang yang tadi, oke, yang Devi ini sudah cukup bagus ya, Ibu, karena dia sudah mengucapkan salam, memperkenalkan diri, sudah ada kata permisi, terus ada kata terima kasih juga. Kalau di Devi sudah bagus, gak ada koreksi lagi ya. Oke, siapa lagi yang mau? Putri, Bu. Berduduk, Bu. Jangan maju dulu. Ya, Bu. Ya. Oke, salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, kalau misalnya kita anak IPS tuh boleh nggak masuk ke jurusan anak IPA Bu? Di Zalo ini sudah bagus, cuman dia lupa bilang kata terima kasih, kurang memberikan senyuman. Itu aja. Mungkin selanjutnya lagi kalau Zalo mau bertanya harus senyum dulu kalau bertanya sama orang lain, terus jangan lupa bilang kata makasihnya ya. Oke, Putri lagi. Bebas kok. Bebas ya, Bu? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan ya untuk semuanya teman-teman. Nama saya Putra Masari. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi stres ringan, Bu? Terima kasih yang Ibu mau menanyakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di Putri ini sudah bagus sekali ya Ibu. Kalau misalnya mau bertanya boleh dicontohkan seperti yang Putri tadi ya. Ibu. Oke. Selanjutnya Aul, Sibatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sita Aulia, saya dari kelas 3C. Di sini saya ingin bertanya, Ibu, bagaimana sih kita supaya kita tuh tetap apa ya? Supaya kita tuh bisa stop nggak enakan sama orang. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di Aul tadi sudah cukup bagus, cuman dia membilang kelasnya. Oh iya, Bu. Kan kita ada sekelas kan, jadi jangan bilang lagi kelasnya gitu ya. Mungkin kurang lagi di senyumnya. Oke, semuanya sudah bagus ya. Kalau misalnya ada dikoreksi, perlu diperbaiki lagi untuk menjadi yang lebih bagus lagi ya. Jawabannya. Supaya kalian tuh besok, kalau misalnya kalian udah ada bakat di bertanya, kalian bisa ikut profesi-profesi yang Ibu jelaskan tadi. Ada polisi, ada wawancara, ada pengacara, ada guru, jurnalis, atau apapun itulah. Kalau misalnya kalian punya bakat di bertanya, kalian boleh ikut atau masuk ke profesi yang Ibu jelaskan tadi ya. Kalian juga gak akan bingung lagi kalau misalnya nanya-nanya tentang profesi dalam berbakat dalam bertanya. Kalau misalnya kalian mau bertanya tentang bakat-bakat di lain, ke jurusan mana masuknya, ke mana profesinya, kalian boleh bertanya ke Ibu atau curhat ke Ibu ke ruang BK, supaya Ibu akan mengarahkan kemana kalian perginya atau kemana kalian maunya, bakatnya masuk kemana gitu ya Ibu. Ya, Bu. Jadi kalau kalian mau butuh curhatan atau segala macam keluh kesah, kalian nggak ada tempat cerita, kalian boleh ke ruang BK ya Ibu. Oke, sepertinya nenek Ibu sudah capek ya atau agak loyo gitu ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, gimana kalau kita ekspresi terlebih dahulu ya Ibu? Ya, Bu. Silakan berdiri. Oke, kita ekspresi terlebih dahulu ya Nana Ibu. Coba kalian siapkan satu pena 2 orang. Oke, kalau nggak pena pun nggak apa-apa. Barang lain pun boleh. Taruh di atas mejanya ya. Jangan saya kursi. Barang yang lebih besar lah Ibu, biar nggak kena tangannya. Kami jauh. Jadi nggak tahu. Tapi jangan terlalu apa kali ya nak. Nanti rusak. Itu bukan fasilitas kita. Baik, Ibu. Oke. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tata cara SDK-nya. Jadi ada 4 teknik. Yang pertama itu sakit. Kalian pegang perut. Sikut, kalian pegang siku. Sikat, kalian pegang barang. Sikit, kalian menggerakkan tangan. Oke, paham? Oke, kita mulai percobaan sekali dulu ya. Elin, Abda, boleh mulai? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat.
Nyanyi mana? Oke, nyanyi Batak Bu. Selamat. Saya masuk. Oke, mau nyanyi apa kalau mau nyanyi? Deket aja deh Bu. Lagu komang. Iya, ngomong aja tahu deh itu. Sebab itu. Iya, cepat. 2, 3. Dari dulu sini. Kejauhan tergambar Nyanyi lah semua. tertangki. Nyanyi semua ya. Jarak dan Wan rindu lewat tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekedar kata dunia berhenti Putri sejenak. Rius. Hati indahku. Ya Bu. Oke. Tepuk tangan. Terima kasih ya udah nyanyi. Suaranya bagus ya. Boleh aku nyanyi di pentas. Oke, gimana rasanya? Sudah agak semangat? Sudah Ibu. Oke, jadi seperti itu ya Ibu, cara-cara bertanya, cara-cara atau teknik untuk bertanya. Cara-cara yang Ibu berikan atau teknik-teknik yang sudah Ibu berikan tadi, boleh kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, mau di kelas, maupun di luar kelas, maupun ke orang lain, ke sebuah instansi, misalnya kalian mau bertanya gitu kan, kalian boleh juga terapkan dengan kesopanan, lihat dia tua atau mudanya, jangan lupa perkenalkan diri kalau bisa, jangan lupa bilang permisi kalau misalnya, ya satu lagi jangan lupa senyum, karena kalau kalian nggak senyum, orang lain yang melihatnya agak gimana gitu kan, kayak kurang sopan, jadi kalian harus senyum supaya orang yang menjawabnya pun ikut senang hati. Setelah kalian bertanya, jangan lupa kalian ucapkan terima kasih. Oke, mungkin di sini kalian sudah paham ya tentang materi kita hari ini. Oke, setelah ini kalian ada masuk lagi ya? Ada Bu. Dengan ibu siapa? Dengan Bu Elit Kristiva. Oh, dengan ibu Elit ya. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang belum paham boleh dipertanyakan sebelum ibu keluar. Enggak ada Bu. Nggak ada ya? Jadi kalian sudah paham ya semuanya? Alhamdulillah Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, boleh tanyakan saja ke ibu. Mau di chat WA ada di grupnya, atau kalian tanya ke ruang ibu pun juga nggak apa-apa. Oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Kita jumpa di minggu depan lagi ya. Kita akan membahas tentang layanan penempatan dan penyaluran. Oke, mungkin sampai di sini. Ibu izin keluar dulu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Siapa ketua kelasnya tadi? Elit ya. Tadi Elit ya yang mempersiapkan untuk memulai tadi kan? Jadi Elit juga yang akan mempersiapkan mengakhiri pertemuan hari ini. Ibu. Oke, silakan Elit. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jumpa kembali ya anak-anak ibu di minggu depan. Iya, Bu. Ibu pamit dulu. Ya Bu.